Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini, saya akan sajikan beberapa cuplikan yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Kali ini, Roy Suryo sudah keberapa kalinya ya, teman-teman, kena prank terus. Sekarang dia di-prank oleh Rustam Effendi, teman-teman. Roy Suryo mengatakan bahwa Rustam Effendi sudah menemukan orang yang membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Ini lucunya, teman-teman. Ternyata Rustam Effendi paksa salah satu orang, yaitu Pak Eko Sulistyo. Ini bukan hanya maksa untuk berbohong di depan publik bahwa Pak Eko ini yang membuat ijazah Pak Jokowi. Si Rustam bukan hanya memaksa, bahkan mengancam Pak Eko, teman-teman, untuk dipenjarakan. Alasannya apa yang nggak tahu, teman-teman. Saya juga. Si Rustam ini main ancam-ancam aja. Sedikit demi sedikit, kebohongan kubu Roy Suryo terbongkar sendiri, teman-teman. Inilah karma melawan orang baik. Makanya jangan sesekali melawan orang baik, memfitnah, mencaci, memaki, apalagi merendahkan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sebelum ke cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke cuplikannya. Effendi, ya. Mau orang bilang ijazahnya di sana ada UGM keluar, Rustam Effendi udah menemukan orang yang nyetak di Pasar Pramuka. Udah ada. Dan nanti orang itu bersaksi di sidang. Di sidang. Iya, udah ada. Bahwa akan ada sidangan itu. Iya. Sampaikan kalau sampai ke sana. Iya. Dilaporkan ke Baris. Sudah dilaporkan ke Baris. Cetaknya di Pasar Pramuka. Iya. Ada yang mencetak ijazah yang dipakai Jokowi untuk pilgub. Melihat saya seperti ini ya, jadi tersangka gara-gara ijazah itu. Nanti kecil Mas Eko ini kebenaran itu atau bukan? Saya bukan. Saya nggak pernah. Saya nggak apa. Saya kawan Ya udah nggak apa. Salah saya. itu sendiri. Harus main. Ya, Nah, memang kan ini kan belakang. Ini dapatkan mengaku oke kan? Itu hak Mas Eko dan itu harus ngomong. Tapi saya melihat dari kawan-kawan yang marah itu, saya punya kawan-kawan yang ngomong itu nggak apa-apa. Ini kasus ini mau seperti apa? Wah, ini nanti mungkin kalau memang untuk sidang saya akan buka nama itu yang memang sangat yang Eko sendiri. Karena ini melibatkan saya dan saya memperjuangkan diri saya sendiri ya. Bukan salah saya aja, tentang ini ada presiden tadi statement saya sangat penting buat demokrasi gitu kan, tidak perlu ijazah. Kita menyakitkan lain. Tidak, Mas Eko memang saya berusaha kuat. Ikut andil dalam pembaru. ya itu kan ada melakukan proses dan sudah melaporkan kan. Iya. Nah, saya yang merasa itu, saya merasa bahwa bukan saya yang mau. Laporkan balik saya. Kenapa? Laporkan balik kalau memang Tuhan. Kok laporkan balik? Kan saya diundang di sini AGP. Ya saya sebagai aktivis, saya nggak akan melaporkan kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Biasanya kalau Kenapa saya? Eko, kalau memang disuruh tidak, baru dilaporkan saya. Loh enggak, ngapain saya harus mencederai orang gitu loh untuk melaporkan balik? Saya nggak pernah merasa misalnya nggak merasa membuat, silakan. Anda sudah melaporkan, di sana pasti akan diuji kan? Di sana kan pasti akan diuji partisipasi Anda dan sebagainya. Toh misalnya itu nggak terbukti, saya pun nggak akan menuntut Anda, saya nggak akan melaporkan balik. Saya kira itu ya. Kenapa enggak? Kayak gitu. Ya itu prinsip. Jadi Bung, saya nggak akan melaporkan. Bung, Fes, tadi udah salami, nggak akan. Saya punya nukil. Oh, Mbak Anu, Saya Rizka, saya saya nggak akan melapor. apa namanya? Saya kan udah setahun ini ya, Betul. Jokowi, Ya, tentang ya. jadi saya kan kawan. Itu juga. Ya, ini kan semua kan awalnya kan UNPG kan.
Ya, kita ini saya sama Pak kita berhubungan. Lalu yang kita balik lagi, kita harus main bisa. Tapi kita juga bisa perlawanan. Ya, ini banyak yang membantu yang akhirnya sih yang buat nih segini juga mas Ya udah, nggak apa-apa. Kayaknya itu ya. Iya. oh Ya kan? ya jadi apa namanya ini bentuk perlawanan Iya. kita kalau kita Ini bukan Saya perjuangan, mau- ini perjuangan Ya, saya. tahu. Saya kemarin dilapor melalui Jokowi kan. Iya. Iya. Yang diduga kuat Mas Eko terlibat dalam pembuatan itu. Ya, Karena bukan satu atau dua orang yang ngomong. nggak apa-apa. Maka videonya itu mengarah ke situ. Ya, artinya inilah ini saya mau tanya alhamdulillah hari ini saya ketemu ini juga pernyataan Mas Eko hari Iya. ini. Ya hanya iya aja dan Oh, bukan ya, ya. Artinya Saya, ketika saya bagaimana walaupun saya nggak terlakukan, ya, gitu loh. Dan saya juga tak pernah menyerang istilahnya secara politik ya. Ini si Rustam ngeselin juga teman-teman. Ini nih di kasus ini dari kubunya Roy Suryo ini nggak konsisten teman-teman. Katanya pakai foto Dukmatno, katanya lagi pakai foto Hari Mulyono teman-teman. Terus katanya lagi dibikin di Pasar Pramuka. Jadi yang bener ini yang mana Mas Roy? Tuduhan kok kagak konsisten kayak gini. Dan ternyata teman-teman Rustam Effendi sudah mulai ketakutan. Ini memaksa orang untuk melakukan kebohongan demi menyelamatkan dirinya sendiri, teman-teman. Ini namanya intimidasi. Jadi siapa nih yang sering mengintimidasi orang? Kemarin pihak Roy selalu bilang diintimidasi, padahal nyatanya teman-teman kalian lihat sendiri siapa yang suka mengintimidasi orang, siapa yang suka menyangkut pautkan orang yang tidak bersalah, siapa yang suka memfitnah, mentuduh, mencaci maki. Kalian bisa nilai sendiri. Rustam ini ingin membuat Mas Eko terpaksa atau dipaksa terlibat, teman-teman. Nyatanya gagal. Rustam juga berharap keceplosan. Gagal juga. Dipancing biar emosi Pak Eko ini. Juga gagal, teman-teman. Gagal maning. Dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau misalkan Pak Eko ini masuk ke jebakan Rustam, udah. Rustam akan bebas sendiri. Roy Suryo terus maju dan akan mendekam di penjara, teman-teman. Orang yang sekarang di pihak lingkungan, saya juga cuma lihat bukti. Kalau saya ubed, saya kan diam sebagai aktor. Saya tahu memang waktu Taunya seperti apa? Taunya seperti apa? tahunya artinya bahwa saya tidak pernah ya nggak pernah terima yang saya terima waktu itu adalah fotokopi ijazah yang dilihat Ijazah apa? Ijazah apa? Kenapa? Ijazahnya apa waktu itu, Mas? dia kehutanan dong. Karena Bang Peter sempat bilang Dia Peter ya itu urusan ada dua Peter. ijazah katanya. Oh, enggak, Ada dua enggak ijazah. mungkin. Saya ketua KPU kok. Berarti habis itu Waktu itu. kita pamungkas Iya. gitu. Kita begitu aja. Oh, ada iya anunya. Dia mau ngomong apa aja bisa. ini kan perspektif Iya, juga ya gitu Dan kan Anda lihat bukan lah. Tadi saya betul. Oh, saya bisa jalan juga dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan? Ya. Udah tutup buku, udah. jadi Tidak, ya artinya gini, artinya saya dengan Mas Eko ini kawan abang saya. Ya, tahu. Tapi ini perjuangan saya untuk membela diri saya. Ya, ya. Sampai mati pun saya akan bela diri saya. Ya, Sampai ya. titik darah habisnya. Siapapun lawannya saya bela untuk kepentingan saya. Saya nggak peduli siapa. Mau Mas Eko PKI atau bukan itu urusan lain. Ya. Ya kan? Tapi ini untuk perjuangan saya dan Dengar sendiri. Untuk kepentingan saya nggak peduli, yang penting untuk diri saya. Yang berarti untuk dirinya sendiri, bukan untuk Roy Suryo dan lain-lain. Kalau misalkan Pak Eko ini masuk ke jebakan Rustam yang akan keluar, Roy Suryo tetap akan jalan. ini. harus tahu loh mas Ya, kita hidup kita Itu hak Mas jadi Eko untuk nggak membanggai. bisa apa-apa nggak bisa kerja nggak bisa apa Saya juga ya bersyukur ketemu Mas Eko hari ini. Ya. Nah, kedepannya kita lihat proses-proses selanjutnya. Ya. Terima kasih. ya. Saya ingin mencoba memberikan penjelasan ya gini. Soal identik itu memang belum tentu asli. Asli itu adalah disebut tidak otentik tidak. Pemeriksaannya otentik dan yang bisa menguji otentifikasi itu adalah misalnya lah Andri. Misalnya ini saya kasih contoh. Ini ada surat LP. Apakah ini identik atau otentik? Nah, Anda tahu nggak artinya otentik?
Nah, ini Harta otentik. ya, ini saya Kita dulu. tahu tadi misalnya. Tahu nggak harta otentik? Jangan supaya kita Harta asli. tunggu. Ya, ini Itu istilah ada penjelasan di dalam hukum, istilah ya. teknis, Bang. Jadi harta otentik dulu, Pak. adalah apa? Silakan. Jadi surat-surat ya yang diterbitkan Oleh lembaga yang sah. bukan oleh lembaga yang sah, oleh pejabat umum yang Ya. diberikan kewenangan untuk Betul. itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Yes. Ya. Ya. Misalnya ijazah, Ya. ya. Karena ada undang-undang tentang pendidikan nasional kepada Betul, universitas diberikan kewenangan menerbitkan ijazah. Jadi ini yang namanya akta otentik supaya kita tidak misleading. Ijazah itu akta otentik, ya. Tapi ketika ada instansi lembaga yang menyatakan bahwa atas dasar kewenangan dari perguruan tinggi UGM kami menerbitkan akta itu, siapa yang bisa melawan? Ya, jadi kita harus mencerahkan masyarakat dengan satu konsep yang benar. Saya tanya akta otentik aja nggak tahu, ya. Ya. Jadi gitu. Aduh, teman-teman. Katanya ahli, katanya lulusan perguruan tinggi S1, S2, S3. Katanya ahli ini, ahli itu. Kok nggak tahu perbedaan otentik dan identik? Nih, saya kasih tahu. Kalau otentik, hal yang asli, tulen, dan sah. Atau suatu yang benar-benar dapat dipercaya dan bukan tiruan atau palsu, teman-teman. Kalau identik, bisa dibilang persis atau tidak ada bedanya sedikit pun. Nah, itu. Kalau saya salah, koreksi ya, teman-teman. Dah, memalukan Rosario. Loh, kami akan menolak besok itu, bukan kami terima. Kami akan uji. Saya mau tanya perlawanan bukan Oke. perlawanan. Jadi, Kami belum melawan. Kami berarti Saya tanggal akan bertanya. apa yang akan abang lakukan di tanggal 6 Agustus saat bersidang? Apa yang akan abang Klien lakukan? kami ini udah bebas. Hmm. Statusnya duduk di situ sebagai apa? Saya mau tanya sama bebas terus dia apa tuh? Nah, kami detik hukum. Jadi status hukumnya tidak tersangka lagi. Berkas itu udah kembali, bukan dakwaan yang dikembalikan. Berkas. Kalau berkas itu dikembalikan, karena itu pakai kontainer kembalikannya. Enggak dikembalikan ke Ya itu dakwaannya yang Itu batal. ada di amar putusan satu bahwa dakwaan ini bukan pasal ini loh ya. Ini kan hanya satu pasal. Semua Itu dakwaan nomor perkara 301 Dakwaan yang Abang batalin. merasa abang udah bebas. batal demi hukum dan berkas dikembalikan pada JPU. Oke. Bukan dakwaan ya, berkas. Itu dakwaan yang dibatalkan. Anda Jadi, berkas Bang, kalau perkara. klien abang merasa sudah bebas, bukan lagi tersangka, besok dipanggil jaksa nggak usah datang. Kita lihat nanti apa ada bebas atau enggak gitu. Kami mau menguji. Ya, karena kembali lagi kalau dalam pemahaman saya dengan Pemahaman dia kan pemahaman hukum. dengan telah didaftarkannya Ini juga dakwaan banget. dan abang sekarang jadi terdakwa lagi. Coba pemahaman saya Daftarkan berbicara masalah hukum. Oke. Hostnya pun langsung bingung, teman-teman. Waktu bilang klien kami sudah bebas. Bebas dari mana? Dari Hongkong. Pengacara kok kualitasnya seperti ini, teman-teman. Intinya mereka berusaha membuat masyarakat percaya. Padahal si Tipa masih ada persidangan tanggal 6 Agustus ini, teman-teman. Dia ini lagi nyari dukungan. Ujung-ujungnya malah dipermalukan tuh sama kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ada ini malu 7 turunan ini mah, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu cuplikan yang saya sajikan pada konten kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe agar saya makin semangat untuk membuat kontennya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen juga. Oke teman-teman, pendapat kalian boleh komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.